sekali lagi saya nyampaikan, jangan main-main bandar-bandar narkoba di Polda Riau. So, kami akan terus mengejar Anda, menindak Anda setegas apapun, dan kita buktikan hari ini bandar yang melawan, yang membahayakan nyawa petugas dan nyawa masyarakat lain akan kami tindak tegas. Sekilas, gambar video ini hanyalah aktivitas pembongkaran buah kelapa dari atas mobil pickup. Namun, sesungguhnya dagang kelapa tersebut hanyalah modus pengangkutan sabu dalam jumlah jumbo. Tak tanggung-tanggung, mobil pickup ini mengangkut sebanyak 276 kg sabu-sabu. Sabu dikemas dalam 24 kantong plastik besar yang ditutupi tumpukan buah kelapa. Tim Direktorat Narkoba Polda Riau menangkap sindikat gelap bisnis narkoba ini di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru pada 29 Januari 2023 lalu. 5 tersangka ditangkap, seorang diantaranya tewas karena melawan petugas dengan cara menabrakkan mobil ke polisi saat melakukan penangkapan. Lebih ironis, 2 dari 4 tersangka yang ditangkap hidup masih berstatus pelajar, usianya masih 19 tahun. Polda Riau mengklaim paket sabu ratusan kilogram itu dikirim seseorang dari Malaysia dan segera akan diedarkan di Indonesia, khususnya Riau. Bukan kali ini saja jajaran Polda Riau panen tangkapan besar narkoba. 4 bulan sebelumnya, tepatnya 19 September 2022 lalu, Polda Riau juga mengamankan sebanyak 203 kg sabu dari 16 tersangka komplotan narkoba, termasuk 400.491 butir pil ekstasi ikut diamankan dalam operasi tersebut. Lagi-lagi, pasokan barang haram ini diduga berasal dari Malaysia yang dikirim melalui kaki tangannya di Riau. Masih di awal tahun ini, pengungkapan kasus narkoba dalam jumlah cukup besar kembali dilakukan Polda Riau. Tangkapannya, sabu sebanyak 20 kg, ditambah pil ekstasi mencapai 20.000 butir. Cukup mengagetkan, peredaran narkoba ini ternyata dikendalikan oleh seorang warga binaan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pekanbaru. Pengungkapan diawali dengan tertangkapnya 2 orang di Tenayan Raya Pekanbaru pada Jumat 6 Januari lalu. Keduanya mengaku sebagai orang suruhan L yang berkomunikasi menggunakan telepon seluler di balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru. Lengkap sudah ruwetnya penanganan kasus narkoba. Di hulu, barang haram masuk secara besar-besaran. Pada sisi lain, upaya penghukuman terhadap para pelakunya dinilai belum memberikan efek jera. Sepanjang tahun 2022 lalu, Kepolisian Daerah Riau merilis penanganan narkoba mencapai 1.869 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 2.768 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah itu belum termasuk perkara narkoba yang diungkap BNN Provinsi Riau, sebanyak 22 kasus pada tahun 2021 hingga Maret 2022 lalu. Banjir narkoba di Riau pun sudah pada level gawat. Lihat saja data Indonesia Drugs Report 2022. Data ini dirilis resmi oleh BNN Pusat berdasarkan pengumpulan barang bukti tindak pidana narkoba sepanjang 2021 hingga Maret 2022 yang dilakukan institusi kepolisian dan BNN di Provinsi Riau. Angkanya sangat mengagetkan. Jajaran Polda Riau sepanjang periode itu telah menyita sebanyak 672 kg lebih sabu, sementara BNN Provinsi Riau sebanyak 3 kg sabu. Ini menempatkan Provinsi Riau pada ranking keempat nasional jumlah tangkapan terbesar sabu-sabu sepanjang periode itu,
di bawah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu masih untuk barang bukti sabu. Pada narkotika jenis ekstasi cukup mengerikan. Tercatat ada sebanyak 92.682 butir pil ekstasi telah disita. Angka ini sedikit di bawah sitaan di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 95.000 butir lebih. Itu artinya Riau berada di ranking 2 sitaan ekstasi terbesar di Indonesia. Indonesia Drugs Report 2022 juga mendudukkan Provinsi Riau sebagai juara ke-9 nasional dengan jumlah pengungkapan kasus terbesar yakni 1.622 kasus dengan total tersangka mencapai 2.371 orang. Kita beralih ke angka-angka lain, yakni soal jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba. Hasilnya tak jauh beda. Provinsi Riau menempati ranking 6 nasional, jumlah narapidana dan tahanan narkoba mencapai 8.319 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 6.486 orang terklasifikasi sebagai bandar, pengedar, penadah, dan produsen. Sisanya, 1.833 orang merupakan pemakai. Angka ini jomplang dengan jumlah narapidana dan tahanan narkoba di Provinsi Jawa Tengah yang hanya 4.495 orang. Padahal, jumlah penduduk Jawa Tengah hampir 6 kali lipat penduduk Riau. Sampai ujung-ujung pulau, ujung-ujung sungai, ujung-ujung laut, kita harus bergerak. Tahun 2023, kita harus sepakat bahwa peredaran gelap obat-obat berbahaya, narkotika ini harus kita hentikan maksimal. Irjen Pol Muhammad Iqbal mulai bertugas menjadi Kapolda Riau 29 Desember 2021 lalu. Ia melanjutkan kepemimpinan Kapolda Riau sebelumnya, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Di zaman Irjen Pol Agung yang bertugas selama hampir 2 tahun di Riau, kasus narkoba kakap juga kerap diungkap. Pundi-pundi dari bisnis narkoba di Riau memiliki nilai kapitalisasi yang sangat besar. Hal inilah yang mungkin membuat banyak orang tergiur dalam bisnis terlarang ini. BNN memperkirakan harga pasaran sabu di Riau menyentuh Rp1.100.000 per gram. Sementara harga satu pil ekstasi dijual mencapai Rp185.000 per tablet. Jika dikalikan dengan jumlah barang sitaan yang diamankan sepanjang periode 2022, maka total nilai sabu tangkapan di Riau mencapai Rp742.915.800.000. Sementara nilai tangkapan pil ekstasi menyentuh Rp178.096.170.000. Jika dijumlahkan, nilai hasil tangkapan sabu dan ekstasi di Riau sepanjang 2022 hampir menyentuh Rp1 triliun, yakni Rp921.011.970.000. Itu masih hitungan nilai uang sabu dan ekstasi yang berhasil ditangkap. Kita tak tahu persis berapa banyak sabu dan ekstasi serta narkotika lain yang berhasil lolos dari penyergapan aparat dan beredar serta telah dikonsumsi masyarakat. Mungkin nilai dan jumlahnya jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap petugas. Bagaimana narkotika dalam jumlah besar-besaran bisa sampai dan menjadi lahan bisnis menggiurkan di Riau? Posisi geografis Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera. Tipikal daerahnya sangat terbuka dan memiliki batas darat wilayah yang lebar dengan provinsi lain. Khususnya dengan Sumatera Utara yang menjadi sumber pasokan narkoba. Kondisi ini membuat pintu masuk narkoba lewat jalur darat sangat sulit dikontrol. Di jalur perairan lebih terbuka lagi. Jarak Riau dengan negara Malaysia cukup dekat. Misalnya, jarak antara Batu Pahat Malaysia dengan Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya 94 km saja. Sementara, pelayaran antara Malaysia ke Bengkalis hanya sekitar 164 mil laut atau 304 km. Bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam. Malaysia dikenal sebagai sumber pasokan narkoba terbesar ke Indonesia.
khususnya yang masuk melalui Riau. Entah bagaimana, narkoba asal Malaysia bisa lolos dari negeri jiran tersebut dan tiba di Indonesia. Keruwetan muncul dengan panjangnya garis pantai Provinsi Riau yang mencapai 2076 km dan langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Garis pantai ini terbentang mulai dari wilayah Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir. Di sekitarnya muncul pelabuhan-pelabuhan tikus dan ilegal yang diyakini menjadi tempat bersandar kapal atau perahu cepat pemasok narkoba dari Malaysia. Sebagian transaksi atau perpindahan narkoba terlangsung di tengah laut Selat Malaka. Otoritas pengawasan laut harus berjibaku dalam memonitor pergerakan barang haram ke Riau. Ada lembaga kepolisian, angkatan laut, maupun bea cukai yang membangun pos-pos pengawasan laut di sepanjang garis pantai Riau. Namun, jumlahnya belum proporsional, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kekuatan personil. Lantas, apa yang harus dilakukan agar gempuran narkoba yang masuk Riau ini bisa dikendalikan? Penanganan secara preventif, dan penegakan hukum sudah dilakukan. Namun, tampaknya efek jera tak kunjung muncul. Ribuan kasus yang diungkap aparat penegak hukum di satu sisi merupakan sebuah prestasi. Namun, di sisi lain, ini ibarat puncak gunung es yang tinggi. Di arus bawah, sangat berpotensi narkoba banyak yang lolos dan beredar hingga dikonsumsi segala lapisan masyarakat. Tua, muda, bahkan sampai remaja. Orang kaya, sederhana hingga miskin, pejabat sampai pengangguran. Tampaknya tak ada upaya lain untuk meningkatkan ketahanan sosial warga untuk menghadap serbuan narkoba. Pembinaan di keluarga, lingkungan masyarakat, di lembaga pendidikan dan agama mestinya bisa digencarkan bahwa narkoba adalah musuh bersama. Perang terhadap narkoba entah sampai kapan akan berlalu. Kita juga BNN melakukan pemberantasan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika yang ada di Provinsi Riau. Jadi 3 pendekatan yang kita lakukan dilakukan oleh BNN itu saya rasa bisa juga untuk mengurangi terhadap peredaran atau penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Riau. Saya perintahkan untuk mengembangkan kasus ini terus sampai ke jaringan internasionalnya. Alhamdulillah, kalau ditambah 276, seingat saya sudah hampir 1 ton lebih selama saya di sini.